Yogyakarta, kota yang terkenal dengan julukan kota pelajar, juga terkenal dengan kuliner dan pernak-perniknya. Dan yang paling terkenal ialah pusat perdagangan Malioboro. Malioboro menjadi pusat perdagangan di Yogyakarta. Ini merupakan ikon Yogyakarta. Banyak sekali yang terdapat di Malioboro, mulai dari pedagang kaki lima, hiburan-hiburan Malioboro, dan masih banyak lagi. Saat ini, para pedagang direlokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemda, yaitu Teras Malioboro. Teras Malioboro didirikan pada tahun 2022 oleh Pemda. Terdapat dua teras Malioboro, yaitu Teras Malioboro 1 dan 2. Saat ini saya berada di Teras Malioboro 1. Tujuan awal pembangunan ini untuk mengkondusifkan area jalan yang dipakai untuk berdagang oleh penduduk setempat. Teras Malioboro juga menjadi daya tarik baru untuk para turis yang ingin berbelanja baik kuliner, pakaian, atau aksesoris lainnya. Teras Malioboro ini adalah toko terbesar di Malioboro. Mall Malioboro aja kalah besar. Teras Malioboro 1 berdiri di area seluas 500 meter persegi dan rencananya bakal di-expand sampai 11.000 meter persegi. Lebih besar dibanding Mall Malioboro yang luas tanahnya 3.600 meter persegi. Teras Malioboro didesain dengan rapi sehingga tenan dapat tersusun dengan teratur agar nyaman didatangi oleh wisatawan. Teras Malioboro 1 saat ini sudah menaungi sebanyak 888 tenan yang jualan oleh-oleh seperti souvenir, fashion, dan juga kuliner khas Jogja. Saat ini ada 3 gedung dan 1 selasar, dan semua gedung tidak hanya punya 1 lantai. Di gedung A, lantai 1 dan 2 dipenuhi dengan souvenir dan fashion. Di lantai 3-nya ada kuliner kering seperti bakpia, kue pai, dan intip madu. Gedung B dan C yang masing-masing punya 2 lantai dikhususkan oleh kuliner basah. Pengunjung bisa menikmati aneka makanan seperti gudeg, ramesan, pecel, sate-satean, dan banyak lagi. Di Teras Malioboro 1 ada lift dan eskalator buat pengunjung. Tiap gedung juga memiliki jalan penghubung untuk memudahkan pengunjung berpisah gedung tanpa harus keluar bangunan. Ada produk unik apa saja di Teras Malioboro 1? Ayo simak video selengkapnya. Nah, teman-teman, kita sekarang udah ada di Teras Malioboro 1. Sekarang kita wawancara salah satu pedagang dari Teras Malioboro 1. Assalamualaikum Ibu. Salam. Mau izin wawancara. Saya ada tugas P5 dari sekolah seputar kearifan lokal di Yogyakarta. Dan saya ngambil temanya itu ekonomi kreatif. Berhubung yang Ibu jualan daster, Ibu jual daster, saya boleh tanya-tanya tentang dagangan Ibu boleh? Pertama itu, apa yang membuat Ibu tuh mau berjualan daster gitu? Apa alasan Ibu memilih untuk berjualan daster di Teras Malioboro 1? Ekonominya buat apa? Ya bagus dasternya, batik-batiknya. Terus kalau saya boleh tanya, di mana sih Ibu dapat bahan baku, bahan untuk dijual ini? Apa Ibu ngambil dari pengepul atau dari langsung pengrajin daster? Pengepul. Oh, Ibu dapat dari pengepul langsung. Oke. Pertanyaan yang ketiga itu, sejak kapan sih Ibu mulai berdagang di Teras Malioboro 1 ini? Kalau di Malioboro 1 ini 2 tahun. Udah 2 tahun, mau 3 tahun. Dari depan itu udah lama ya. Dulu kan di depan teras itu, di jalanan itu udah lama. Terus pindah ke Teras 1. Jadi Ibu salah satu pedagang yang direlokasi oleh pemerintah untuk pindah ke sini? Iya. Oh gitu. Terus bagaimana sih Bu fasilitas di Teras Malioboro 1 ini, apakah memuaskan atau tidak? Memuaskan. Sangat memuaskan ya Bu. Terus kalau boleh saya tanya, siapa sih target penjualan Ibu? Ibu menjual target ini Ya, siapa? Pedagangnya apa yang menjual? Ibu mau jualnya Iya. ke siapa? Oh ya, ke orang pariwisata itu. Harganya kalau ada yang 103.
ada yang 50, Hmm. ada yang 95. Oh, ini ya. Ini. Yang ini 95, ini 50. Heeh. Ini baju anak-anak 103. Baju 35, anak-anak 100. satu kalau satu 35. Kalau beli 3 berarti 100.000. Iya betul. Berarti harganya itu bervariasi ya, Bu? Mulai Iya, dari enggak. 30.000 sampai 100.000 ada. Iya. Gitu. Iya benar. Terus kenapa Ibu mau pindah ke teras Malioboro 1? Karena udah nggak boleh di depan. Oh, udah nggak boleh. Makanya Ibu memilih untuk tetap Ah, berdagang namun pindah gitu. Iya, pindah di teras 1. Berarti Ibu ini tetap pindah ke teras 1 ini karena direlokasi pemerintah. Iya. Hmm. Tapi menurut Ibu kebijakan relokasi ini baik gak sih Bu untuk pedagang-pedagang? Baik. Baik. Nah, terima kasih Bu atas wawancaranya. Maaf udah ngerepotin. Nggak apa-apa. Saya izin pamit. Terima kasih ya Bu. Iya. Itu tadi hasil wawancara saya dengan salah satu pedagang di teras Malioboro, dan kebetulan ia berdagang di bidang retail atau pakaian. Selanjutnya kami akan mewawancara pedagang di bidang kuliner di teras Malioboro 1. Ikuti kami terus, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Teman-teman, sekarang kita udah ada di areal kantin dari teras Malioboro 1. Mari kita wawancara salah satu pedagang kuliner di teras Malioboro 1. Jadi saya ingin izin ke Ibu mau wawancara untuk tugas P5 saya dari sekolah seputar kuliner di Yogyakarta. Tapi karena kita bertempat di teras Malioboro 1, jadi sekalian review teras Malioboro 1. Pertama itu apa sih yang membuat Ibu memilih berdagang di bidang kuliner? Padahal kan kalau orang-orang di Jogja identiknya dengan batik dan aksesoris lainnya gitu. Kalau boleh Ibu jujur karena kepepet. Oh, kepepet. Terus gimana? Ya enggak ada. Memang apa ya istilahnya, kalau basic Ibu di batik juga ada sih sebetulnya. Terus basic di kuliner juga ada. Kenapa Ibu memilih di kuliner? Mungkin karena Ibu hobi memasak. Jadi Ibu pengen buka kuliner. Oh, buka kuliner. Awalnya karena hobi masak. Ya. Oke. Terus sejak kapan sih Ibu mulai berdagang kuliner ini? Saya sejak anak masih kecil sih, berarti berapa puluh tahun itu? Ada 20 tahun. 20 tahun Ya. di bidang kuliner. Berarti lumayan lama itu, lama banget. Ya. Terus pertanyaan lanjutnya itu kenapa akhirnya Ibu milih buat berdagang di Malioboro 1? Padahal kan kalau dilihat masih ada Malioboro 2, terus masih ada tempat lain. Kita ditempatkan, Mas, bukan memilih. Oh, Jadi ditempatkan. kita ditempatkan oleh pemerintah, mungkin berdasarkan undian atau gimana kita ditempatkan di sini. Jadi Ibu salah satu pedagang yang direlokasi oleh pemerintah. Dan kalau bisa memilih, saya milih di depan dong, Mas. Rame di karena depan. rame. Orang- Ya. Orang pada warawiri Betul, lewat ya Bu. betul. Terus bagaimana Ibu nih sebagai pedagang kuliner, terus juga salah satu orang yang direlokasi oleh pemerintah, Iya. itu tuh suka dukanya apa sih Bu? Sukanya itu enggak kehujanan dan tidak kepanasan. Ya, Dukanya itu omset menurun 75%. berarti cukup drastis ya Bu turunnya. Drastis. Tapi bagi ada juga sih yang bilangnya istilahnya pindah di sini itu malah omset menambah, ya wallahu alam. Hanya Allah nanti yang tahu. Karena beda pedagang, Ya, beda rahasia dapurnya. betul. Terus siapa sih target Ibu dalam penjualan kuliner ini, dalam berdagang ini tuh target Ibu siapa? Wisata, Bisa. tamu. Tamu, turis, berarti Ibu lebih memprioritaskan turis luar atau turis dalam kota sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya diprioritaskan. Terus kenapa tadi kita udah tanya kenapa, terus di mana Ibu berawal di mana Ibu tuh mendapatkan bahan baku untuk dagang banyak ini, soalnya kan Di kalau pasar Beringharjo, Pak. Oh, Kita pasar di pasar Beringharjo. Beringharjo depan itu. pasar depan berarti di Iya, seberang. iya betul. Berarti di situ Ibu bisa dapat semua Bisa supply. sayuran, dari segi gula, sembako ada semua. Ada semua lengkap. Terus pertanyaan terakhir deh Bu. Tips dari Ibu biar tetap bisa bertahan biar tetap awet dalam berdagang, nggak jenuh, terus juga nggak tetap
optimis gitu dalam berdagang, walaupun tadi Hanya Ibu bilang memberikan pelayanan yang terbaik aja untuk customer saya. berarti Itu aja. memuliakan tamu ya. Betul. Baik Bu, makasih Oke, atas wawancaranya. sama-sama. Terima Sukses kasih. selalu. Iya Ibu. Terima kasih. Yuk. Kesimpulannya, Yogyakarta memiliki banyak daya tarik tersendiri, salah satunya pada bidang bisnis kreatif yang dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian sehari-hari. Dan karena itulah, Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri untuk para turis yang mengunjunginya. Itulah hal yang menarik dari daerah istimewa Yogyakarta. Ulang. Bisa nggak? Kayak pelan-pelan aja. Nggak landscape. Ada ibu-ibu guys.